Kita langsung saja menuju ke lokasi deklarasi di Hotel Majapahit di Surabaya, Jawa Timur, tempat pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mendeklarasikan diri sebagai baca pres dan bacawa pres. Pemirsa, ini adalah situasi terkini di lobi Hotel Majapahit di Surabaya, Jawa Timur. Hotel ini akan menjadi lokasi deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan bakal cawapres untuk maju di pemilu 2024 mendatang. Sejumlah tokoh sudah hadir di Hotel Majapahit. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga sudah terpantau masuk ke dalam Hotel Majapahit, sementara Anies Baswedan belum terlihat. Dan di lokasi juga tampak sejumlah politisi PKB dan politisi Partai Nasdem. Sementara itu, pemirsa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku tadi sudah menyatakan tidak akan hadir dalam deklarasi Anies dan Caimin siang hari ini, sementara PKS akan menggelar konferensi pers pada sore hari ini pada pukul 4 sore terkait sikap politiknya terkait dukungan terhadap Anies Baswedan. Dan kita masih menunggu kedatangan dari Anies Baswedan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, yang akan mendeklarasikan diri sebagai capres bersama pendampingnya yang baru diputuskan beberapa hari lalu, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Pemirsa, keputusan Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini menuai sorotan publik dan berbagai pihak dan cukup mengejutkan berbagai pihak, di mana sebelumnya kita tahu bahwa PKB berada dalam satu koalisi pendukung bakal capres Prabowo Subianto bersama dengan Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional serta Partai Gerindra. Namun beberapa hari lalu muncul kabar bahwa Anies Baswedan disebutkan meminang Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres di pemilu 2024. Hal ini atau keputusan ini kemudian membuat Partai Demokrat yang sebelumnya turut mendukung Anies Baswedan menjadi berang dan merasa dikhianati hingga akhirnya memutuskan untuk hengkang dari koalisi pendukung Anies Baswedan. Dan pemirsa, ini merupakan kondisi terkini di dalam ruangan yang akan menjadi lokasi deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres di pemilu 2024. Deklarasi ini dihadiri oleh dua parpol pendukung Anies dan Caimin, yakni Partai Nasdem dan juga PKB. Namun deklarasi tidak dihadiri oleh Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya ada dalam satu gerbong parpol koalisi pendukung Anies Baswedan. Juga PKB, deklarasi juga akan dihadiri oleh puluhan kiai dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami
kontributor Rahmat Ilyasan yang saat ini berada di lokasi deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Halo, selamat siang Rahmat Ilyasan. Baik, selamat siang, Safa. Ya, Rahmat, bagaimana kondisi terkini di lokasi deklarasi? Apakah Anies Baswedan sudah hadir di sana? Baik, Safa, selamat siang. Saat ini saya berada di lobi Hotel Majapahit Surabaya di kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Di mana saat ini tokoh yang sudah datang diantaranya adalah Muhaimin Iskandar. Beliau sudah datang beberapa menit yang lalu, dan juga para tokoh, para kiai juga hadir banyak sekali. Di belakang saya ini mereka menunggu kedatangan Anies Baswedan. Sementara Anies Baswedan belum juga hadir, ini masih menunggu, dan juga rencananya Ketua Umum Nasdem juga Surya Paloh juga akan datang di sini. Sementara persiapan juga dilakukan mulai tadi pagi, sekitar pukul 9 sudah dilakukan persiapan. Atribut-atribut yang sudah ada adalah atribut calon presiden Anies Baswedan dan juga calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sudah terpampang di layar monitor yang ada di Ballroom Hotel Majapahit. Demikian, Safa. Baik, Rahmat. Sebelumnya, Ketua DPW PKS Jawa Timur memastikan Presiden PKS Ahmad Saiku tidak hadir dalam deklarasi ini. Apakah Anda melihat ada kedatangan perwakilan dari PKS di sana? Baik, Safa, saat ini saya belum melihat adanya atribut PKS sama sekali, dan juga tokoh-tokoh PKS juga belum ada sama sekali. Yang saya ketahui adalah caleg-caleg yang ada dari Partai Nasdem dan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara PKS tidak ada sama sekali. Yang saya lihat ini, meskipun mereka baju putih, banyak baju putih ya, tapi mereka tidak ada yang menggunakan atribut PKS sama sekali. Demikian, Safa. Baik, Rahmat, ini rencananya deklarasi akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, namun ini sudah lewat beberapa menit. Kira-kira apa yang masih dinantikan di sana hingga deklarasi akan dimulai? Baik, Safa, sesuai rencana bahwasanya deklarasi rencananya akan dilakukan pukul 2 siang atau jam 14 siang. Dan sementara saat ini juga belum datang, sementara Muhaimin Iskandar sudah datang. Seperti yang ada di belakang saya ini menunggu kedatangan dari Anies Baswedan. Kemungkinan masih perjalanan. Setelah beliau datang, mungkin akan dilakukan deklarasi yang ada di Ballroom Hotel Majapahit Surabaya. Safa. Kabarnya selain dari tokoh-tokoh dari Partai Nasdem dan juga PKB, ada tokoh-tokoh agama atau sejumlah kiai yang hadir di sana ya, Rahmat. Ada siapa saja yang hadir? Sejauh ini banyak kiai ya, namun nama-nama kita juga belum hafal karena banyak sekali kedatangan para kiai, para alim ulama, juga tokoh-tokoh masyarakat yang juga hadir di sini. Di antaranya Ketua DPC yang ada, DPC PKB maksud kami, DPC PKB Jawa Timur, para artis yang saya tahu adalah Arzetti Bilbina, Tommy Kurniawan, dan juga para caleg dan juga para bupati-bupati yang ada di Jawa Timur. Di antaranya Bupati Lumajang, yaitu Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, dan juga Bupati Pamekasan, dan juga banyak sekali tokoh-tokoh Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di Jawa Timur, dan juga dari tokoh-tokoh nasional. Safa. Baik, Rahmat Ilyasan, Muhaimin Iskandar sudah tiba di sana, bahkan sudah berada di Surabaya sejak kemarin. Apa saja rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sepanjang hari ini sampai akan menggelar deklarasi bersama Anies Baswedan? Baik, Safa, setahu kami Muhaimin Iskandar sebelum datang ke Hotel Majapahit Surabaya ini, Muhaimin Iskandar berkesempatan sowan ke ibunya yang ada di Jombang. Sebelum ke sini, beberapa waktu yang lalu, sekitar pukul 10 atau sekitar pukul 11, Muhaimin Iskandar masih berada di orang tuanya, yakni ibunya, namun sekarang sudah berada di Hotel Majapahit Surabaya dan siap mendeklarasikan sebagai cawapres dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Safa. Baik, Rahmat, ini di lokasi tampaknya sangat ramai begitu ya. Bagaimana
situasi atau kondisi pengamanan serta situasi lalu lintas di sekitar Hotel Majapahit ini, Rahmat? Baik Safa, ketika saya datang ke sini tadi terjadi kemacetan panjang di Jalan Tunjungan ya. Di kawasan Jalan Tunjungan, Jalan Belauran terjadi kemacetan panjang, namun sudah ada pihak kepolisian yang berjaga-jaga sehingga kawasan lalu lintas ada di Jalan Tunjungan ini terpantau lancar, namun masih ada kemacetan panjang yang mengekor di kawasan Jalan Tunjungan, Jalan Pahlawan, Jalan Belauran, dan beberapa ruas jalan yang mengarah ke Hotel Majapahit. Safa. Baik. Rahmat, kira-kira apa alasan dipilihnya kota Surabaya sebagai lokasi deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Baik Safa, menurut pandangan kami dan juga beberapa tokoh masyarakat yang beberapa kapan hari saya berdiskusi bahwasanya dipilihnya kota Surabaya, Surabaya merupakan kota pahlawan dan juga Jawa Timur sendiri merupakan basis dari masa Partai Kebangkitan Bangsa dan juga para kiai yang ada di Jawa Timur sangat banyak sekali. Oleh karena itu, menurut dari salah satu tokoh yang ada di Jawa Timur, dipilihnya Jawa Timur ini karena di sini masa dari PKB dan masa warga NU juga sangat banyak sekali. Dan juga Partai Nasdem juga banyak sekali di daerah Tapal Kuda, di antara Probolinggo dan beberapa daerah lainnya juga banyak sekali dari Partai Nasdem. Safa, demikian Safa. Baik, jadi banyak juga tokoh-tokoh NU yang hadir saat ini untuk menyaksikan deklarasi ya, Rahmat? Betul Safa, tokoh-tokoh NU yang ada di Jawa Timur banyak sekali. Para kiai, terutama di kawasan Jombang, Mojokerto, dan juga banyak para kiai yang ada di kawasan Probolinggo, Pasuruan. Mereka juga banyak kiai-kiai NU dan juga sebagian besar mereka adalah mengikut Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian Safa. Baik, ya Rahmat, setelah Anda melakukan peliputan di sana, kemudian juga memperhatikan reaksi sejumlah tokoh dan juga masyarakat di sana, kira-kira seperti apa tanggapan dari tokoh-tokoh maupun masyarakat di sana terkait rencana pencalonan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan? Baik Safa, setelah kami meliput kemarin berkesempatan wawancara dengan Sekretaris DPW Jawa Timur, yakni Anies Maslahah, bahwasannya Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan dinilai sangat cocok dalam berpasangan ini karena keduanya ini masih muda dan juga agamis. Salah satu adalah Anies Baswedan, dia adalah tokoh yang muda dan juga wawasannya banyak, sementara Muhaimin Iskandar juga dinilai sangat muda dan juga banyak pengikut masanya dan dinilai punya visi yang cocok. Keduanya mempunyai visi yang cocok antara keagamaan yang warga NU dan yang Anies Baswedan merupakan tokoh masyarakat dan juga aktivis dan juga akademisi yang sebelumnya menjadi dosen. Jadi keduanya ini dinilai sangat cocok dalam berpasangan untuk membawa Indonesia ke depannya. Demikian Safa. Baik, meskipun keputusan Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan ini sempat menimbulkan dinamika politik yang kemarin cukup mengejutkan begitu ya. Ada beberapa parpol, salah satunya Demokrat yang kemudian merasa dihianati seperti itu, yang dimana ini juga menimbulkan banyak pertanyaan begitu ya Rahmat. Bagaimana tanggapan tokoh dan juga masyarakat di sana? Baik Safa, menurut kami di lapangan bahwasanya politik itu dinilai dinamis ya, artinya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi. Seperti yang terjadi saat ini ya, Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya getol mengusung Prabowo sebagai calon presiden, namun dalam waktu yang beberapa tidak lama berbalik arah menjadi lawan politiknya, yakni bergabung ke Partai Nasdem bersama Anies Baswedan, mendeklarasikan diri calon presiden dan calon wakil presiden yang waktunya sangat singkat sekali. Dari kemarin pagi adanya rapat pleno yang ada di Jakarta yang berjalan dengan alot, kemudian dilanjut dengan rapat
pleno atau finalisasi yang ada di DPW PKB Jawa Timur di kawasan Jalan Gayung Sari, Surabaya. Baik. Sekitar pukul 2 sore kemarin melakukan rapat pleno dan menghasilkan keputusan bahwasannya Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan melamar adanya Muhaimin Iskandar dan menerima lamaran itu, dan sekarang ini mendeklarasikan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden 2024 mendatang. Demikian, Baik, Safa. Rahmat, salah satu yang menarik tidak ada atribut PKS di sana. Padahal kita tahu PKS merupakan salah satu parpol yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Apakah sudah ada informasi mengapa tidak ada atribut PKS di sana? Apakah ini menandakan bahwa PKS berputar haluan begitu? Baik, Safa, sejauh ini pantauan kami yang ada di lapangan, tokoh PKS saat ini bahkan atribut juga belum kelihatan sama sekali, sehingga kita minim informasi. Setahu kami saat ini DPW PKS Pusat itu mengadakan jumpa pers ya. Namun hasilnya seperti apa kita belum tahu. Yang pasti di Jawa Timur ini Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar tidak ada kedatangan dari tokoh PKS maupun atribut PKS sama sekali. Safa. Apakah sudah ada pernyataan dari pengurus DPW PKS di Jawa Timur terkait ketidakhadiran PKS dalam deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Baik, Safa, sejauh ini saya belum ada informasi karena kita fokus kepada deklarasi dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sementara pernyataan-pernyataan PKS kita juga belum mendapat informasi karena kemungkinan adanya satu pintu dari pusat untuk adanya statement ataupun sikap dari Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang ini masih belum ada tanda-tanda dan juga masih belum ada kedatangan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk deklarasi Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang ada di Jawa Timur ini. Safa. Baik. Terima kasih Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Hotel Majapahit di Surabaya, Jawa Timur. Nanti kami akan kembali kepada Anda jika deklarasi sudah akan segera dimulai. Terima kasih Rahmat Ilyasan.